Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Saya atas nama Apris Tamama, NIM 2018-017-016 akan mempresentasikan analisis fundamental PGAS atau perusahaan gas negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan data rasio perusahaan yang satu subsektor antara MPOW, LAPD, dan kopi. Dalam analisis ini saya akan menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama ada ROE atau Return on Equity. Rasio ini semakin besar maka semakin membaik dalam menghasilkan laba. Yang kedua ada DER atau Debt Equity Ratio. Rasio ini semakin kecil semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang ketiga ada PER atau Price Earnings Ratio. Rasio ini semakin kecil semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang keempat ada PBVR atau Price Book Value Ratio, yaitu semakin kecil semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang kelima ada Dividend Yield. Rasio ini semakin besar semakin baik dalam menghasilkan laba. Saya akan menjelaskan analisis ranking. Saya mengeliminasikan MPOW dan LAPD karena nilai minus dan rasio dividend yield karena subsektor lainnya tidak menghasilkan angka. Jadi saya akan membandingkan antara PGAS dan kopi dengan menggunakan keempat rasio tersebut. Yang pertama ROE atau Return on Equity. PGAS-nya 0,54%, sedangkan kopinya 0,38%. DER atau Debt Equity Ratio. PGAS-nya 173,62%, sedangkan kopinya 101,18%. PER atau Price Earnings Ratio. PGAS-nya 136,66%, sedangkan kopinya 942,09%. PBVR atau Price Book Value Ratio. PGAS-nya 0,73%, kopi 3,63%. Jadi rankingnya yang saya sudah jelaskan tadi bahwa jenis ROE ini semakin besar maka semakin membaik dalam menghasilkan laba, yaitu PGAS-nya mendapatkan ranking 1, kopi mendapatkan ranking 2. DER PGAS-nya mendapatkan ranking 2, kopi mendapatkan ranking 1. PER PGAS mendapatkan ranking 1, kopi mendapatkan ranking 2. PBVR mendapatkan PGAS mendapatkan ranking 1, kopi mendapatkan ranking 2. Jadi jumlah PGAS mendapatkan angka 5, sedangkan kopi mendapatkan angka 7. Di sini saya memilih PGAS. Alasan yang pertama itu proyeksi pertumbuhan yang lebih baik karena risiko kompetisi berkurang. Yang kedua, ruang kenaikan sejalan dengan aliran masuk likuiditas. Posisi investor asing masih rendah dibanding 2017. Yang ketiga, diskon valuasi yang signifikan berdasarkan catatan historis dalam tulisan Bloomberg. Profil PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN
didirikan tanggal 13 Mei 1965. Kantor pusat Jalan H.H. Zainul Arifin nomor 20, Jakarta, Indonesia. Produk gas bumi Indo, PT Pertamina Persero. Dewan Komisaris dan Direksi. Nama Archandra Tahar sebagai Komisaris Utama, Lucky Alfirman sebagai Komisaris, Wari Sadono Komisaris, Paiman Raharjo Komisaris Independen, Christian Hasiboro Komisaris Independen, Kiswa Darmawan Komisaris Independen. Sukahartono Direktur Utama, Sahrial Mukhtar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, Redi Ferianto Direktur Infrastruktur dan Teknologi, Faris Aziz Direktur Komersial, Ari Nubiel Takaban Direktur Keuangan, Beni Sarif Hidayat Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum. Ya, di sini ada pemegang sahamnya. Yang paling tertinggi yaitu ada PT Pertamina Persero dengan jumlah saham 13.838,755 dengan persentase 56,96%. Yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan, ada 1 miliar lebih dengan persentasenya 4,40%. Yang ketiga ada Narges Bank Investment dengan persentase 1,83%, ada Vanguard Group 1,59%, BlackRock Investment dengan persentase 1,45%, dan yang paling rendah ada Pupil Bank of China dengan persentase 0,38%. Penghargaan yang didapatkan oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. PGS menyabet 2 penghargaan dalam Steve Awards 2018 di London. Steve Awards adalah serangkaian ratusan penghargaan bisnis yang diberikan setiap tahun oleh organisasi American Business Awards, yaitu PGS menorehkan prestasi pada kategori HR atau HCM dan kategori Annual Report. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.